Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai software proses model. Jadi, apa itu software proses model? Nah, software proses model itu merupakan metode yang digunakan pada proses pengembangan suatu perangkat lunak atau software. Oke, selanjutnya adalah software proses model menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alan Dennis pada tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul System Analysis and Design 5th Edition, dia mengatakan bahwa software proses model adalah a formalized approach to implementing the software development lifecycle. Yang artinya, software proses model ini merupakan pendekatan formal untuk menerapkan SDLC yang di dalamnya itu terdiri dari planning, analysis, design, dan implementation. Selanjutnya, menurut Ian Somerville pada tahun 2015, dalam bukunya yang berjudul Software Engineering 7th Edition, dia mengatakan bahwa software proses model adalah a simplified representation of a software process. Yang artinya, software proses model adalah representasi sederhana dari proses perangkat lunak. Selanjutnya, menurut Roger S. Pressman pada tahun 2015, dalam bukunya yang berjudul Software Engineering a Practitioner Approach 7th Edition, dia mengatakan bahwa software proses model adalah a set of activities, action, tasks, milestone, and work product required to engineer high quality software. Yang artinya, software proses model adalah serangkaian aktivitas, tindakan, tugas, capaian, dan produk kerja yang diperlukan untuk merekayasa software berkualitas tinggi. Oke, selanjutnya, sebelum saya membahas mengenai metodologi, saya akan memberikan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pemilihan metodologi, supaya nanti kita bisa mengetahui metode yang ada tersebut cocok diterapkan dalam sistem pengerjaan proyek yang seperti apa. Oke, di sini ada beberapa faktor yang saya dapat dari buku System Analysis and Design. Yang pertama ada Clarity of User Requirement, yang artinya kita perlu mengetahui secara jelas terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua ada Familiarity with Technology, yang artinya kita perlu meninjau seberapa familiar tim developer dengan teknologi yang akan digunakan nantinya. Yang ketiga, System Complexity, yang artinya kita itu perlu menganalisis seberapa kompleks sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, yang keempat, Short Time Schedule, yang artinya kita perlu mengetahui seberapa lama kira-kira waktu yang ditetapkan untuk membuat sebuah sistem ini. Yang kelima ada Schedule Feasibility, yang artinya kita perlu tahu seberapa fleksibel dan transparan jadwal dari pengerjaan proyek yang akan dilakukan. Yang terakhir ada System Reliability, yang artinya kita perlu mengetahui seberapa andal sistem yang akan dibuat. Nah, hal ini nih diperlukan untuk mengetahui prioritas dalam membangun sebuah sistem yang nantinya berpengaruh pada metodologi apa yang akan digunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke software proses metodologi. Dalam buku System Analysis and Design terdapat 3 opsi metodologi yang paling umum digunakan, yaitu ada Structured Design, Rapid Application Development, dan Agile Development. Yang pertama, Structured Design, yaitu metode pengerjaan proyek yang dilakukan secara bertahap. Nah, jadi dengan metode ini, proses perencanaan itu harus dilakukan dengan matang, dan juga setiap langkah harus diselesaikan terlebih dahulu supaya dapat lanjut mengerjakan langkah yang selanjutnya. Nah, karena metode ini menggunakan konsep yang terstruktur, jadi pengerjaan proyek ini menjadi lebih simpel, dan anggota tim itu bisa fokus pada pemecahan masalah tiap bagian secara lebih akurat. Nah, Structured Design ini merupakan software proses model yang sudah lama dipakai, yang bisa dibilang ini adalah metode yang tradisional. Tipe-tipe dari Structured Design ini ada Parallel Development dan Waterfall Method. Untuk Parallel Development ini sama seperti Waterfall Method, yang sistemnya itu step by step, tapi di Parallel Development ini kita bisa membagi menjadi beberapa sub-project yang nantinya diintegrasikan di akhir. Nah, kelebihan Structured Design ini adalah yang pertama, mudah dalam mengimplementasikan rancangan, karena rancangan itu sudah dibuat secara jelas di awal, jadi untuk mengimplementasikannya itu lebih mudah. Apalagi proses pengerjaannya itu dilakukan step by step, jadi lebih mudah untuk fokus mengimplementasikan rancangannya. Yang kedua, kelebihannya adalah meminimalisir perubahan kebutuhan di saat pengerjaan proyek. Nah, ini masih berhubungan dengan proses perencanaannya yang sudah dilakukan secara matang di awal, jadi dia bisa meminimalisir perubahan di tengah pengerjaan. Nah, selain ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Yaitu yang pertama adalah rancangan itu harus dibuat spesifik sebelum diimplementasikan. Nah, hal ini membuat proses perencanaan itu berlangsung relatif lebih lama. Kekurangan yang kedua adalah pengerjaan ulang itu sulit dilakukan.
apabila ada kesalahan atau ada perubahan ide yang berakibat proses itu harus diulang pengerjaannya, maka hal ini sulit dilakukan karena kita harus kembali ke fase sebelumnya, sehingga ini memakan waktu yang lebih lama lagi. Nah, kekurangan selanjutnya adalah memakan waktu yang lebih lama. Nah, karena metode ini diperuntukkan untuk membuat software yang memiliki perencanaan yang matang dan proses pengerjaannya itu dilakukan satu persatu, jadi memang metode ini memerlukan waktu yang lebih banyak untuk selesai. Nah, kapan sih kita ini cocok menggunakan metode structure design ini? Itu yang pertama adalah ketika proyek yang dijalankan memiliki rancangan yang spesifik. Nah, yang kedua adalah jika kita membutuhkan eksekusi tiap fase atau bagian itu yang lebih mendetail. Nah, jadi memang untuk metode structure design ini lebih diperuntukkan untuk membuat software yang kompleks dan dikerjakan secara terstruktur. Lanjut ke metode Rapid Application Development. Metode ini merupakan metodologi yang sedikit memperbaiki kekurangan dari structure design. Jadi, Rapid App Development ini lebih mengedepankan user feedback dan tidak terlalu terpaku pada struktur yang kaku gitu. Nah, Rapid App Development ini lebih menggunakan metode berulang dalam mengembangkan software. Rapid App Development ini juga identik dengan prototype-nya. Jadi pada Rapid App Development ini sebelum software diimplementasikan itu terdapat proses prototyping yang bisa menjadi acuan gimana nih hasil jadi dari software tersebut nantinya. Nah, apabila dari prototype itu masih ada yang perlu direvisi, maka kita bisa melakukan perbaikan. Nah, kalau misal dirasa sudah sesuai, nah kita bisa lanjut untuk mengimplementasikan jadi produk akhir. Nah, tipe-tipe dari Rapid App Development ini ada throwaway prototyping, phase development yang terdapat pembuatan beberapa versi sistem, dan juga prototyping. Nah, kelebihan dari Rapid App Development ini yang pertama adalah pengguna itu bisa memberi masukan terhadap software, sehingga tidak terlalu kaku seperti pada structure design. Yang kedua, kelebihannya adalah proses pengerjaan itu lebih cepat dibandingkan structure design. Nah, selain ada kelebihan juga ada kekurangannya. Yang pertama adalah kebutuhan sistem itu berkembang seiring dengan berkembangnya versi. Nah, selanjutnya adalah metode ini tidak cocok untuk proyek dengan skala besar karena metode ini lebih fleksibel, jadi kita tidak mudah untuk memprediksi di awal hasil akhirnya itu akan jadi seperti apa. Nah, kekurangan selanjutnya adalah biayanya ini cenderung lebih tinggi karena di Rapid App Development ini memerlukan orang yang kompeten dengan teknologinya. Apalagi ada proses prototyping yang memerlukan biaya lebih pastinya. Nah, kapan sih kita cocok menggunakan metode Rapid App Development ini? Itu yang pertama, kalau kita membutuhkan metode yang tidak terlalu terpaku pada rancangan awal atau bisa dibilang fleksibel lah. Yang kedua adalah kalau kita membutuhkan proses pengerjaan yang lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah apabila kita butuh untuk melihat prototipenya terlebih dahulu pada software yang ingin kita buat. Jadi untuk metode Rapid App Development ini cocok untuk mengembangkan software yang lebih fleksibel. Lalu juga pengguna bisa memberi masukan untuk perubahan di tengah proses pengerjaan. Dan metode ini lebih cepat juga pengerjaannya dibanding dengan structure design. Lanjut ke metode selanjutnya yaitu Agile Development. Metode ini merupakan metode yang dapat beradaptasi dengan cepat apabila ada perubahan konsep di tengah proses pengerjaan. Jadi, Agile Development ini lebih adaptif terhadap perkembangan software. Agile Development ini lebih mengutamakan interaksi antar personal. Jadi, kolaborasi dengan klien itu lebih penting dibandingkan kontrak rancangan software di awal aja. Nah, untuk Agile Development ini bisa dibilang metode yang baru atau kekinian. Untuk tipe-tipe dari Agile Development ini ada Dynamic Software Development Method, Adaptive Software Development, Feature Driven Development, Extreme Programming, Lean Development, Agile Modeling, Crystal, dan Scrum. Kelebihan dari Agile Development ini adalah yang pertama, klien dapat mereview software lebih awal. Nah, selanjutnya, perubahan tuh bisa dengan cepat ditangani karena memang Agile Development ini bersifat adaptif. Nah, selanjutnya masih berkaitan dengan sifat yang adaptif, kerugian akibat kegagalan pada proses development itu relatif lebih kecil. Nah, selanjutnya proses pengerjaan sistem itu lebih cepat. Nah, selain ada kelebihan juga ada kekurangannya. Itu yang pertama adalah tidak cocok untuk tim dengan skala besar. Selanjutnya, Agile Development juga tidak akan berjalan baik tanpa komitmen tim yang baik, karena memang Agile Development ini sangat membutuhkan yang namanya kerjasama tim supaya hasilnya juga baik.
kekurangan selanjutnya adalah kita harus selalu siap akan perubahan-perubahan saat proses pengerjaan project. Nah, kekurangan selanjutnya adalah kita juga harus siap akan perubahan-perubahan saat proses pengerjaan software. Nah, jadi kapan sih kita cocok untuk menggunakan metode Agile Development ini? Itu yang pertama adalah ketika kita membutuhkan software yang tidak terlalu kompleks. Yang kedua adalah jika tim development kita itu terdapat project manager yang dapat diandelin. Nah, selanjutnya adalah ketika software yang ingin dibangun itu belum memiliki rancangan yang spesifik. Jadi untuk metode Agile Development ini memang cocok untuk mengembangkan software yang tidak terlalu kompleks, terus juga cocok untuk yang pengen pengerjaannya itu adaptif dan bisa berubah seiring proses pengerjaannya, dan juga cocok untuk software yang belum memiliki rancangan yang spesifik, tapi pengen segera dieksekusi dan mengembangkan rancangannya itu sambil jalan. Nah, itu cocok menggunakan metode ini. Oke, terakhir ada referensi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Oke, mungkin cukup sekian saja materi yang saya sampaikan mengenai software proses model. Semoga bermanfaat dan terima kasih.